Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang pengenalan proses bisnis dalam mata kuliah analisis proses bisnis. Nah, minggu lalu kita sempat intronya gitu bahwa secara umum yang dinamakan proses bisnis itu adalah segala kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam bisnis atau perusahaan atau instansi atau organisasi. Nah, sekarang kita coba secara detailnya tentang pengenalan proses bisnis. Ya, kalau dilihat, ini ada gambaran tentang bisnis dan teknologi informasi. Di sebelah kiri yang merah, di sini ranahnya bisnis, boleh organisasi atau institusi. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah ranahnya teknologi informasi. Lalu bagaimana sudut pandangnya masing-masing gitu ya. Yang atas ini eksternal, yang bawah internal. Oke, kalau dilihat dari gambar tersebut bahwa di sebelah bisnis ini yang merah ini ada strategi bisnis dan di dalamnya ada infrastruktur organisasi serta proses-proses bisnis yang ada di dalamnya. Infrastruktur organisasi itu semacam struktur organisasi yang terdiri dari pemangku jabatan, kemudian ada alur-alur yang terdiri dari masing-masing jabatan organisasi, itu infrastruktur organisasi. Nah, kemudian di sebelah kanan, di sini ada tentang teknologi informasi, ranahnya teknologi informasi. Di situ ada strategi TI, dan di dalamnya, di kondisi internalnya, itu ada infrastruktur TI dan proses-proses yang ada di dalamnya. Infrastruktur TI termasuk perangkat TI, kemudian orang-orang atau stakeholder yang ada atau yang menggunakan TI. Nah, itu termasuk infrastruktur TI. Nah, bagaimana keduanya ini saling berhubungan gitu ya? Bahwa teknologi informasi atau TI itu sudah seharusnya dia mendukung atau sebagai supporting dalam bisnis. Maka strategi TI itu juga harus selaras dengan strategi bisnis. Jangan sampai dengan adanya TI nanti malah mempersulit bisnisnya. Contoh misalkan pengadaan TI itu kan sudah mahal. Investasi TI-nya mahal. Nah, ternyata ketika sudah diadakan TI-nya, orang-orangnya nggak dilatih. Akhirnya sudah buang-buang uang banyak, orangnya tidak terampil, maka goalnya atau tujuan bisnisnya itu nggak tercapai. Nah, ini maksudnya TI itu tidak mensupport ke ranah bisnisnya. Nah, padahal kan orang-orangnya yang seharusnya itu mau belajar menggunakan TI yang tadi sudah diinvestasikan. Nah, ini gambaran yang pertama tentang bisnis dan TI. Kemudian kita lanjutkan lagi di gambaran yang kedua. Ini ya, sama antara bisnis dan TI. Hubungan ke atas dan ke bawah itu dinamakan strategi fit. Sedangkan hubungan antara bisnis dengan teknologi informasi ini karena saling berintegrasi maka disebut functional integration. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Ini penjelasannya. Oke ya. Jadi secara umum saya yakin penjelasan awal ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah pengantar teknologi informasi, konsep sistem informasi, dan bahkan juga ke mata kuliah pengetahuan bisnis. Nah, jadi sekarang kita mengulang saja sebentar. Ini si TI ini tadi kan bilangnya supporting, bisa juga untuk meningkatkan proses bisnis. Nah, sebenarnya ada dua cara utama si TI ini bisa meningkatkan proses bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dari proses yang sudah ada, gitu.
Dan yang kedua adalah memungkinkan proses baru yang mampu mentransformasi bisnis. Oke, penjelasannya adalah yang pertama tadi bilang bahwa dengan adanya teknologi informasi, proses-proses yang ada saat ini bisa lebih efisien. Kenapa kok lebih efisien? Dikarenakan si TI bisa mengotomatisasi langkah-langkah yang sebelumnya manual. Seperti yang dicontohkan minggu lalu bahwa misalkan proses bisnis atau aktivitas atau kegiatan bisnis di dalam perusahaan tersebut ada 10 langkah gitu ya, ada 10 macam, maka dibantu dengan adanya TI, ada beberapa proses yang bisa diotomatisasi dan bisa diintegrasikan, bisa digabung jadi satu, maka 10 proses tadi bisa disingkat jadi 7 proses atau 6 proses. Nah, efisiensi di sini, baik efisiensi waktunya maupun biaya. Di situ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua penjelasannya adalah dengan adanya TI memungkinkan proses baru yang mampu mentransformasi bisnis. Maksudnya apa? Oke. Jadi misalkan di perusahaan atau di bisnis tersebut gitu ya. Sebelumnya sudah ada proses bisnis beberapa macam gitu. Bahkan tadi bilangnya 10 misalkan gitu ya. Dengan adanya TI selain bisa membuat peningkatan atau efisiensi, maka ternyata ada proses baru gitu ya. Ada proses baru yang sebelumnya belum ada dan dia mampu merubah gitu. Merubah dari yang sebelumnya manual ke otomatis dan juga bisa merubah dari yang sebelumnya langkahnya tidak efisien ke arah efisien. Bahkan di sini gitu ya. Ada istilah mengganti langkah-langkah berurutan dengan langkah yang paralel. Menghilangkan delay atau semacam waktu tunggu dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi boleh dengan adanya TI nanti itu membuat proses baru yang lebih efisien. Merubah dari proses yang sebelumnya lama menjadi lebih cepat lagi. Merubah atau menghilangkan gitu ya waktu tunggu yang lama dalam mengambil keputusan. Nah, contohnya apa misalkan dalam mengambil keputusan gitu. Jadi penggunaan teknologi informasi itu atau sistem informasi atau aplikasi macam-macam itu ketika masuk di ranahnya stakeholder atas gitu, pemangku kepentingan yang manajerial atas, biasanya fungsionalnya kan untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya bantuan TI atau aplikasi atau apapun itu kan ada tuh semacam aplikasi untuk membantu pertimbangan pengambilan keputusan. Misalkan dengan adanya DSS atau Decision Support System atau bahasa Indonesianya adalah sistem penunjang keputusan. Dengan algoritma TI yang dipakai, misalkan apa, macam-macam. Nah, dengan adanya sistem itu, akhirnya memberi pertimbangan ke ranah manajerial. Oh iya, misalkan perusahaan sekarang bahan bakunya sekian, kemudian produksinya sekian. Nah, kira-kira 2 bulan atau bulan depan itu supaya peningkatan hasil produksinya tinggi, saya harus menambah bahan baku yang mana, atau apapun itu. Nah, itu bisa dihitung dan dikalkulasi dengan aplikasi. Tapi dia tidak bisa menjadi pemegang keputusan karena bagaimanapun pemegang keputusan itu adalah pihak manajerial atas gitu ya. Tapi dia TI-nya itu membantu untuk pertimbangan mengambil keputusan kayak gitu. Ini ya TI dan proses bisnis. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sudah masuk ranahnya ke proses bisnis. Oke, sebelum masuk ke proses bisnis, kita mulai ke suku katanya proses. Dari proses. Oke. Diawali dari adanya koordinasi, gitu ya. Dulu manusia itu kan mulai menggerombol.
kemudian mengkoordinasikan tindakan untuk dapat melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks, yang lebih banyak gitu. Karena dia kalau mengerjakan sendiri itu lama atau tidak dapat dikerjakan sendiri. Makanya dia berkelompok mengkoordinasikan untuk tugas-tugas yang kompleks. Nah, koordinasi-koordinasi ini biasa disebut dengan perkumpulan atau perusahaan. Munculnya perusahaan di situ. Dan juga biasanya diawali oleh adanya permintaan akan suatu barang atau produk. Nah, jadi awalnya perkumpulan perusahaan ini fokusnya adalah untuk memenuhi permintaan tadi dengan melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, dari proses ini, awal mula koordinasi ini, kemudian memunculkan ada istilah departemen. Oke ya, jadi di dalam perusahaan ternyata, oh ya, masing-masing punya tugas sendiri, namun tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi dikerjakan berkelompok, dikoordinasikan. Makanya di dalam perusahaan akhirnya muncul istilah departemen gitu. Nah, di sini dalam sebuah perusahaan tidak mungkin lagi setiap orang melakukan setiap pekerjaan karena terlalu kompleks. Maka masing-masingnya harus memiliki spesialisasi. Langkah logisnya adalah membentuk sebuah departemen yang terdiri dari orang-orang atau individu dengan keahlian yang serupa. Nah, itu ya awal mula munculnya departemen. Lalu, biasanya departemen itu dibedakan atau dibagi-bagi berdasarkan fungsi bisnisnya. Oke, kalau ada istilah fungsi bisnis, ini sudah dijelaskan di pengetahuan bisnis sama konsep sistem informasi sebenarnya. Ya, jadi secara umum fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaan itu macam-macam. Ada fungsi penjualan, kemudian ada fungsi human resource atau HRD, ada fungsi bisnis marketing, ada customer relationship, ada supply chain atau rantai pasok, dan macam-macam yang biasanya itu muncul di ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, di gambaran yang ada di depan sini menunjukkan perusahaan dengan departemen-departemen secara vertikal dan horizontal. Coba ya, gini ya. Yang pertama di sini, ini secara umum ya, perusahaan secara umum. Tapi nanti perusahaan itu bisa dibagi-bagi. Apakah perusahaannya tergolong manufaktur atau memproduksi barang sendiri itu manufaktur, ataukah perusahaannya jasa. Nah, nanti bisa dibedakan lagi. Ini secara umum, di dalam perusahaan itu ada departemen purchasing, ada departemen manufacturing, ada departemen engineering, sama departemen finance. Gitu ya. Purchasing itu waktu kita istilahnya bahasa Jawanya itu kulaan. Gitu. Jadi hubungan dengan supplier, mencari bahan baku, itu purchasing. Kemudian manufacturing itu ketika kita memproduksi atau istilahnya fabrikasi di pabrik. Nah, itu. Kemudian ada engineering dan ada finance. Finance itu keuangan. Nah, ini macam-macam departemen gitu ya. Ini kayaknya perusahaan yang manufacturing. Kemudian ada proses yang di dalamnya. Ada inbound logistik, ada order handling, ada product development. Ini salah satu contoh proses gitu ya. Jadi inbound logistik itu adalah bagaimana logistik atau barang-barang itu masuk ke dalam perusahaan. Inbound itu kan masuk ke perusahaan. Jadi contohnya adalah bagaimana saat kita mencari bahan bakunya, kemudian membeli bahan bakunya untuk diproduksi. Itu inbound logistik. Kemudian ada order handling. Oke, ketika ada customer atau konsumen yang mau beli melalui proses order. Nah, perusahaan bagaimana menghandle orderannya? Itu aktivitas atau proses order handling.
Kemudian ada lagi product development. Bagaimana nanti supaya produk-produknya itu ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi. Nah, ini contoh departemen-departemen berdasarkan fungsi bisnisnya. Oke. Nanti ada penjelasan yang lebih simpel lagi. Oke ya. Kemudian ternyata ada permasalahan yang timbul dari organisasi berdasarkan departemen. Jadi ketika perusahaan itu di dalamnya ada departemen-departemen, ternyata ada masalah lagi. Masalahnya itu biasa disebut dengan fenomena functional silos atau silo effect. Apa itu? Nah, ini. Jadi ketika perusahaan itu membagi berdasarkan departemen, maka individu-individu yang ada di departemen tersebut merasa kayak di kotak-kotak gitu. Jadi dibatasi, ada batasan, ada boundary yang ada di situ. Nah, si silo effect ini menyebabkan ini komunikasi antar departemen itu terbatas. Menganggap loh, aku departemen ini, yang lainnya ya departemen sana gitu. Ketika ada data yang dibutuhkan ya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, itu silo itu di situ. Maksudnya silo effect itu di situ. Nah, nanti dengan adanya TI, data-data itu bisa diintegrasikan. Kalau misalkan kita pakai ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Jadi datanya satu diintegrasikan untuk semua departemen karena datanya bisa sama. Nah, itu bisa untuk mengatasi functional silo. Oke. Maka gitu ya, sudut pandangnya sekarang ternyata bukan perusahaan itu tidak memandang berdasarkan batasan-batasan departemennya, tapi fokusnya ke ranah proses bisnisnya. Nah, inilah yang menyebabkan proses bisnis itu menjadi amat sangat penting di dalam perusahaan. Itulah, makanya kita harus bisa mengidentifikasi proses bisnis apa yang ada di perusahaan. Setelah diidentifikasi, kita analisis ada kekurangan nggak di situ. Ketika ada kekurangan, peningkatannya harus diapakan gitu. Itu kita satu semester itu kuliahnya kayak gitu. Nah, ini ya pengertian proses jelas ini. Proses itu aktivitas, proses itu berarti sedang melakukan sesuatu, dan proses itu diawali dari adanya input. Kemudian setelah proses terjadi nanti menimbulkan sebuah output atau hasil. Jadi nanti si proses ini bisa jadi urutan langkah-langkah gitu. Sedangkan bisnis sendiri ya ini tidak perlu dijelaskan ya, sudah tahu di mata kuliah pengetahuan bisnis. Nah, jadi bisnis sendiri nanti berarti fokusnya gitu ya. Kalau sudah ke ranah bisnis nanti biasanya kita fokusnya ke instansi atau organisasi atau perusahaan gitu. Bisa jadi menjualkan barang atau jasa. Ranah bisnisnya di situ. Sehingga yang dinamakan proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Atau aktivitas yang berjalan secara teratur, bisa di dalamnya ada kebijakan, ada struktur organisasi, dan sumber daya pada sebuah organisasi. Gitu. Jadi secara umum yang perlu digarisbawahi adalah proses bisnis adalah aktivitas atau segala kegiatan yang dilakukan di dalam bisnis tersebut. Itu. Terutama ada aktivitas primer, ada aktivitas sekunder, ada juga pendukung yang lainnya. Nah, itu proses bisnis itu di situ. Nah, nanti ketika menganalisis proses bisnis berarti kita melibatkan pemetaan proses dan bisa jadi di bawahnya proses itu ada sub-subnya, subproses gitu.
Kemudian ada tingkatan-tingkatan aktivitas atau kegiatan. Bisa jadi dibedakan pula jadi aktivitas atau proses pertama, dan satunya lagi adalah aktivitas atau proses pendukung. Itu proses bisnis itu di situ. Ini ya, sebuah rantai aktivitas berulang menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengolah sebuah objek dengan tujuan mencapai produk atau hasil untuk pelanggan internal atau eksternal. Nah, ini kata kuncinya yang merah-merah. Oke, di sini si proses bisnis berarti terdiri dari beberapa komponen pembentuk, yaitu tadi ada kebijakan, ada struktur organisasi, ada sumber daya, dan jelas ya yang paling utama itu ada aktivitas atau kegiatan yang lagi berjalan. Oke, sekarang setelah tahu proses bisnis itu apa pengertiannya, maka sekarang mulai ke pembagian proses bisnisnya. Ini nanti berhubungan dengan tugas 1 gitu ya. Minggu ini kita sudah punya tugas yang pertama. Oke. Menurut INEPS, European Network for Advanced Performance Studies, gitu, bahwa proses bisnis itu diklasifikasikan menjadi ini, bisnis proses atau istilahnya itu yang utama, yang core bisnisnya, dan ada secondary proses. Ini adalah contoh-contoh bisnis proses yang utama. Ada product development, ada obtain customer commitment, ada order fulfillment, customer service, dan sebagainya. Kemudian yang secondary proses di sini adalah proses-proses yang mendukung dari proses utama tadi, gitu ya. Jadi yang paling mudah itu kayak gini. Ketika ada bisnis atau perusahaan gitu ya, perusahaan yang menjualkan barang ke customer, maka proses utamanya adalah jual atau penjualan di situ. Kemudian ada proses transaksi di dalamnya. Mulai dari misalkan customer mencari barangnya atau produknya, kemudian customer order gitu, setelah ketemu barangnya kan di order. Pesan atau order itu, kemudian customer bayar. Nah, kemudian ada transaksi di dalamnya, perusahaannya ngapain, menerima orderannya, kemudian menerima pesanan atau menerima uangnya, kemudian diproses. Setelah diproses itu maka dikirimkan, misalkan perusahaan online gitu ya, bisnis online gitu. Barangnya dibawa atau diambil oleh jasa pengiriman barang. Nah, kayak gitu. Sampai benar-benar barangnya itu jatuh ke konsumen atau customer. Nah, itu proses yang utama di dalam bisnis jual beli online gitu. Nah, bagaimana dengan proses pendukungnya atau secondary? Nah, ada nggak aktivitas pendukung dari aktivitas utama tadi? Oh, ada. Contohnya apa? Misalkan bagaimana pengelolaan keuangannya, finansialnya. Bagaimana pengelolaan sumber daya atau orang-orang yang kerja di dalamnya, dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan proses pendukung atau secondary itu. Gitu. Oke ya, ini nanti saya share linknya. Nah, maka tadi ada proses primer dan ada proses sekunder. Sekunder itu bisa juga menjadi pendukung atau pengembangan. Oke, mohon maaf. Oke, ini ya yang terpenting nanti berhubungan dengan tugasnya. Tadi sudah dicontohkan bahwa misalkan ada perusahaan atau bisnis online, maka yang jadi proses primer utamanya adalah jual beli, transaksi barang atau produknya, order, pembayaran. Nah, itu yang utama. Kemudian yang pendukungnya adalah misalkan bagaimana manajemen keuangan,
bagaimana manajemen personalia, bagaimana misalkan manajemen sumber daya. Nah, itu proses-proses pendukung. Oke. Sebelum kita ke rantai umum border, ini hubungannya dengan yang departemen tadi sebenarnya. Saya ingin menekankan lagi gitu ya, aktivitas atau proses bisnis yang primer. Oke. Nanti silakan dibaca lagi. Jadi ada aktivitas utama atau primer di perusahaan. Kalau di sini sebenarnya perusahaannya adalah perusahaan manufaktur. Aktivitasnya adalah inbound logistik, kemudian operasional, outbound logistik, marketing and sales, sama service. Ini benar-benar istilah yang dipakai di ranah industri atau bisnis. Nah, ini ya. Ini kita harus familiar dengan istilah-istilah ini. Kita belajar sama-sama. Inbound logistik. Jadi logistik barang masuk ke perusahaan inbound. Nah, gitu. Cara memahaminya gitu. Berarti bagaimana nanti proses atau aktivitas dalam logistik yang masuk ke dalam perusahaan. Misalkan pencarian bahan baku tadi. Kemudian ada aktivitas operasional. Misalkan lagi memproduksi bahan tadi. Nah, itu operasionalnya. Kemudian ada outbound logistik. Ini kebalikan dari inbound, maka outbound itu barangnya keluar dari perusahaan. Maksudnya keluar itu apa? Maksudnya keluar itu ya dijualkan gitu ke konsumen. Nah, itu. Kemudian ada marketing and sales, pemasaran dan penjualan. Ini jelas aktivitas utama ya. Dan juga ada aktivitas yang mendukung layanan atau servis. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang biasanya adalah menjadi aktivitas primer di dalam perusahaan. Gitu. Ini secara umum ya, perusahaan secara umum. Nanti bisa dibedakan lagi jadi perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa. Nah, ini ya. Ini contohnya. Contoh yang tadi adalah, ini masih di aktivitas atau proses bisnis utama. Misalkan ada proses manufaktur dan produksi. Ngapain di sana prosesnya? Merakit produk. Kemudian ada proses penjualan dan pemasaran. Ngapain? Apa saja di dalamnya? Yaitu mengidentifikasi pelanggan, menjual produk atau jasa, dan sebagainya. Kemudian ada proses yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi, misalkan. Nah, ini sudah ke ranahnya supporting atau secondary proses ya, misalkan membuat laporan keuangan. Kemudian yang berhubungan dengan SDM, mengembangkan kompetensi pegawai. Nah, ini contoh-contoh aktivitas atau proses. Tadi yang utama, sekarang coba kita lihat ke secondary atau aktivitas pendukung. Secara umum, beberapa aktivitas atau proses bisnis pendukung adalah yang pertama ada procurement. Procurement itu apa? Procurement itu pengadaan. Pengadaan itu apa? Pengadaan itu kulaan. Nah, itu procurement. Kemudian ada technology development. Bagaimana mengembangkan teknologi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada human resource management. Hubungannya dengan memanajemen sumber daya, memanajemen HR atau human resource-nya. Nah, itu. Kemudian ada form infrastructure, mendukung dari rantai nilai atau yang mendukung aktivitas-aktivitas yang utama dan aktivitas pendukung, misalkan manajemen umum, kemudian ada bagaimana mengelola hubungan dengan pemerintah, bagaimana manajemen kualitas, dan sebagainya. Nah, ini aktivitas pendukung. Ya, sedikit lagi. Oke, ini sudah minggu depan. Cara untuk menganalisis proses bisnis ini minggu depan. Kita cek minggu depan. SIS juga minggu depan.
Oke. Ini sudah minggu depan. Pemetaan proses bisnis sudah minggu depan. Oke, jadi dari sini dulu ada yang perlu ditanyakan. Kita masih tentang pengenalan proses bisnisnya, apa itu proses bisnis, dan pembagian dari proses bisnisnya. Terdiri dari proses utama atau primer, dan juga proses pendukung. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Wah, ini jaringannya aneh. Oh iya, di chat di Mas Pandu tidak mengikuti perkuliahan karena kan sakit. Iya, nggak apa-apa. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan dicek di LMS-nya. Nanti akan saya upload tugasnya. Ini ya, kurang lebih. Ini ada tugas 1, tugas individu. Waktunya itu sampai hari Senin minggu depan. Nanti tugasnya bisa diupload atau diunggah di LMS. Tugasnya adalah masing-masing individu mencari sebuah contoh proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Oke ya, di situ ada di dalam kurung nyata, berarti perusahaannya itu ya harusnya benar-benar ada. Nah, silahkan nanti dicari proses bisnis atau aktivitas yang ada di dalam perusahaan apapun. Tidak harus perusahaan manufaktur, tapi perusahaan jasa juga boleh. Yang jelas perusahaannya benar-benar ada, gitu, real. Nah, kalau sudah bisa mencari perusahaannya dan melihat proses bisnisnya, gitu ya. Oh, ada ini proses bisnisnya, kita tahu, gitu. Silahkan dijelaskan. Boleh menjelaskannya itu pakai gambar, berarti proses bisnisnya itu digambarkan, gitu. Boleh gambar sendiri, boleh, atau kadang biasanya ada informasi di situ sudah tergambarkan dari perusahaannya, memberi gambaran gitu, silahkan. Atau mau mendeskripsikan pakai kalimat, gitu, boleh. Bagaimana alur prosesnya secara umum. Nah, secara umum ya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah tahu semua proses yang terjadi, bisa nggak dicoba diklasifikasikan prosesnya itu. Mana yang proses utama atau primer, dan mana yang proses pendukung atau sekunder. Oke, jadi tugasnya itu ya, mencari perusahaan, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan alur proses bisnis perusahaan tersebut secara umum berarti ya. Kalau secara umum itu nggak harus dibagi-bagi jadi primer dan sekunder, enggak. Gambarannya enggak. Pokoknya secara umum melakukan proses apa di sana. Nah, kalau sudah selesai, baru diklasifikasikan mana yang utama, mana yang pendukung. Sudah, gitu aja tugasnya. Nanti saya share tempat untuk uploadnya di LMS. Oke ya, saya kira itu aja untuk tugasnya. Tanya, Oh ya, Bu. silakan. Silakan. Untuk perusahaannya satu aja atau gimana, Bu? Satu aja. Bebas gitu ya. Perusahaannya bebas ya. Mau perusahaan manufaktur boleh, mau perusahaan jasa boleh, mau perusahaan kecil silahkan, mau perusahaan besar silahkan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah? Nanti silahkan dicek lagi ya di LMS-nya. Ini nanti video recordnya saya share. Oke, saya rasa itu saja. Jangan lupa nanti presensi di LMS-nya. Dan saya tunggu hasil pekerjaan tugasnya maksimal sampai hari Senin depan. Jadi sebelum kuliah itu harus sudah terkumpul.
Oke? Cukup ya sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya tanya lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Oke, kayaknya sudah. Cukup, Bu. Insya Allah Oke. tidak ada, Bu. Oke, ya sudah. Kalau